bertemu lagi di Asumsi Heisu part sekian. So, awalnya gue kayak nggak mau sih sebenarnya bahas ini, tapi ini tuh selalu seliweran di Instagram aku, di explore aku, di TikTok, dimanapun, dan gue semakin ngeliat semakin kayak gue pengen curhat. Sebenarnya gue di sini gue pengen curhat aja kali ini. Why stylist Jisoo harus pakai baju itu? Dan sekali lagi ya, jadi walaupun Blackpink punya stylist, jadi biasanya tuh emang ya tetap persetujuan dari idolnya. Jadi misalnya Rose mau pakai baju ini, Lisa pakai baju ini, Jennie pakai baju ini, ataupun Jisoo pakai baju ini, itu juga tergantung sama member Blackpink sendiri. Nah, itu kenapa biasanya Blackpink tuh misalnya di suatu acara itu tuh bajunya tuh beda-beda, konsepnya juga beda-beda. Jadi itu juga tergantung dari idolnya. Dan ya, Mbak Jisoo dari sekian banyak baju, kenapa harus pakai baju warna biru, kemeja warna, tepatnya kemeja loh. Misalnya lo pakai blus, is okay, pakai blazer is okay, tapi kenapa harus kemeja? Gue gemes sendiri asli, kayak kita tuh kayak dari kemarin Hein yang bikin kita kayak selalu ngasih kita bahan untuk gimana caranya kita kayak nggak move on, terus gosipin mereka terus. Dan sekarang Jisoo juga ikut-ikutan. Padahal foto Hein yang ini tuh aku yakin banget Jisoo pasti pernah lihat, karena ini tuh jadi bahan cocologi di mana-mana. Masa iya Jisoo nggak pernah lihat? Dan gue nggak paham lagi kenapa harus stylistnya dan Jisoo memutuskan untuk pakai baju itu. Padahal tema dari interview ataupun si game ini itu nggak gitu-gitu banget juga. Gue sampai kepoin tuh gamenya nggak harus biru juga. Kalau oke, celananya warna kayak gitu sama juga dengan Hein is oke, karena sesuai dengan presenternya juga. Jadi mungkin temanya emang kayak gitu. So celana warna kayak gitu, warna krim kayak gini, itu tuh masuk semua dengan pakaian apapun. Jisoo mau pakai warna peach atau apapun, kayak peach lebih cocok gitu dengan bonekanya, atau pakai pink gitu bisa. Tapi kenapa harus biru? Dan kalian bisa lihat itu kancing bajunya hitungannya harus pas banget, dua yang kelepas, and then gulungan tangannya harus gitu banget, nanggung gitu. Warna celananya harus banget sama, dan sepertinya jenis kemejanya nih bahkan kainnya tuh sama, tapi ini kayaknya beda brand sih. Gue belum nemu yang bahas brand baju Jisoo yang ini ataupun Hein, tapi dari warnanya aja udah kayak tau gak sih, kita tuh dari kemarin overthinking gara-gara postingan-postingan Hein, dan sekarang Mbak Jisoo ikut-ikutan. Jadi gimana kita mau kayak oke, gue sadar kok ini sebuah kebetulan, tapi ya jangan kasih kebetulan-kebetulan juga ya kalau nggak mau digosipin. Jadi kita kan kayak aduh, di sisi lain tuh happy banget, tapi kayak di sisi lain tuh gue udah kayak mulai takut juga gitu. Jangan sampai nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Ini gimana, gue tuh kayak udah terlalu berespektasi lebih gara-gara mereka tuh selalu kayak gini gitu. Ini nambah lagi, besok apa lagi nih? Dan lagi nih tim Jung Hein, gue perhatiin, gue ikutin beberapa hari ini, dia nggak upload tengah malam lagi, dan udah tag brand, nggak kayak kemarin. Jadi kemana si mas yang suka gaib tengah malam itu? Pas gue edit videonya ternyata dia muncul guys tadi pagi, dan itu tengah malam banget, hampir jam 2 pagi tiba-tiba nongol tanpa tag. Dan lihat dong bajunya gimana, kita makin gak sumpah gue serius banget, siapa sih yang megang? Tapi kenapa setiap tengah malam tuh postingannya aneh, kalau misalnya pagi biasa-biasa aja gitu. Jadi gimana caranya kita nggak berpikir ke sana?
otomatis gue yang suka mereka berdua otomatis pasti mikir ke sana gimana pun ceritanya. Jadi gemes sendiri, pingin kayak tenang aja gitu, tapi ya nggak bisa gitu. Mohon maaf, jadi curhat berkepanjangan. Tapi di sisi lain gue juga happy, tapi di sisi lain gue tuh kayak mau rasional gitu, tapi gue masih rasional, gue sadar itu kebetulan, tapi kenapa kebetulannya selalu kebetulan terus. Kemarin gue udah bahas tentang kebetulan, ditambahin lagi mbak kebetulannya. Besok apalagi ini, kayaknya ada lagi deh. Gue feelingnya itu ada lagi. Ya gini aja kita terus ya, pokoknya mari kita kawal sampai mereka benar-benar happy ending. Gue gak berhenti nge-ship mereka sih selama Hein gak konfirm pacaran sama siapapun, atau Jisoo gak konfirm pacaran sama siapapun, atau Jisoo buat pernyataan atau jawab pernyataan fans kalau dia terganggu. Hein juga kayak gitu. Selama itu gak apa-apa, karena kayaknya mereka juga yang ngasih kita asupan. Terus ngikutin mereka kayak apa ya, kita tuh kayak gue ngerasain bahagia, senang, kadang juga mikir gimana nih kalau benar-benar gak terjadi. Tapi so far gue happy banget ngikutin mereka berdua akhir-akhir ini. Aduh, jelas kita nikmati aja kehappyan kita. Ya kode-kode dari Hein, kode-kode dari Jisoo yang mungkin walaupun juga nggak kode banget, tapi kita kodein, tapi kita nikmatin aja selama itu bikin kita happy. Yang jelas kita juga harus kudu rasional. Ingat, ini sebuah kebetulan ini sengaja atau enggak terserah. Yang jelas tetap rasional juga, tetap semangat juga. Nanti apapun endingnya, mau mereka happy ending, direla atau enggak, pokoknya kita dukung. Tapi kita berdoa aja, kalau semakin banyak yang doain, semakin banyak yang subs mereka, siapa tahu bener-bener kejadian mereka bakal nikah pada akhirnya. Ingat ya, kakak Jisoo tuh nikah muda semua. Tapi ya karir Blackpink juga nggak bisa dilupain, karir Jisoo juga, karir Hein juga. So kita tungguin aja pokoknya apapun yang terbaik buat mereka. Kalaupun mereka nanti nggak bareng, walaupun sedih banget untuk ngomong ini, so kita harus terima juga, tetap support juga. Tapi kalau dia bareng, oh mari kita support sampai punya dede online. So ya, thank you for watching curhat hari ini, asumsi curhat. Gue nggak neliti banget baju mereka karena ya ini kebetulan mbak ya. Tapi entahlah, yang jelas Jisoo turut andil dalam stylistnya dia. So bye, semoga hari kalian menyenangkan selalu ya. Thank you for watching, dan see you di asumsi selanjutnya.